bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya sapa shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau teduh sejenak di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami
kasih Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tiada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang lebih indah dari cinta-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami begitu berharga di hadapan-Mu.
kami lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Tak bosan-bosannya kami akan selalu memuji Engkau, sebab Engkau maha besar. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Bapak Ibu boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ku
dalam hadirat-Mu kami tahu Bapa, Engkau terus menuntun hidup kami. Biarlah menjadi kerinduan setiap kami untuk boleh selalu ada dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Bapa kami mau duduk diam, mendengarkan sebagian dari firman-Mu, suara-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Kau berikan kami kerendahan hati untuk boleh terus menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Perdengarkanlah suara-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kekuatan, hikmat, kasih anugerah-Mu kiranya melingkupi hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Puji Tuhan. Hari yang luar biasa hari ini, tepat sekali tanggal 17 Agustus di hari Minggu. Kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kita terus mengisi kemerdekaan dengan terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Di lingkungan kita, di pekerjaan kita, pastikan kita tidak menjadi batu sandungan. Amin. Itulah suatu cinta tanah air, yaitu kita boleh mengisi kemerdekaan dengan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku, judul sharing kita hari ini judulnya Kemerdekaan Sejati. Katakan bersama saya, kemerdekaan sejati. 2, 3 ya. Kemerdekaan sejati. Amin. Bapak Ibu, sedikit belajar sejarah. Pada hari ini 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lalu, tokoh bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaan bangsa kita. Amin. Dan pada saat itu sebenarnya Jepang mengalami kekalahan di negerinya, yaitu tentara Amerika membom Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada waktu itu terdengarlah kabar di Indonesia bahwa Jepang telah mengalami kekalahan perang. Lalu bangsa Indonesia melalui pemuda-pemudinya mendorong supaya Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan terjadilah hari ini deklarasi, gimana Pak? Proklamasi. Ya. Deklarasi proklamasi maksudnya. Nah, isinya singkat, menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Hanya hitungan hari itu, maka secara de jure, secara pengakuan, bangsa Indonesia merdeka. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tetapi setelah presiden pertama kita mendeklarasikan kemerdekaan bangsa kita, apakah hari itu juga Jepang sudah keluar dari Indonesia? Tidak. Jepang masih menguasai Indonesia. Maka Bapak Ibu Saudaraku, untuk benar-benar Indonesia merdeka tidak cukup dengan deklarasi, tidak cukup dengan proklamasi. Maka mereka benar-benar bersatu
untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Setelah itu terjadilah perang di mana-mana, mengusir tentara Jepang yang memang pada dasarnya di negaranya mereka kalah, sehingga bangsa Indonesia melucuti persenjataan mereka. Sehingga dari kota ke kota semakin semangatlah bangsa Indonesia untuk benar-benar mewujudkan kemerdekaan itu. Dan akhirnya kalau kita baca sejarah, pada tahun 1949 barulah benar-benar penjajah keluar dari bangsa kita. Barulah benar-benar secara de jure, secara de facto Indonesia benar-benar merdeka dari penjajahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seperti di awal tadi saya katakan, saatnya kita mengisi kemerdekaan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kemerdekaan Indonesia ternyata saya merenungkan hampir sama dengan proses kemerdekaan kita di dalam Kristus. Ketika kita berkata, aku percaya kepadamu Bapa, aku percaya karyamu, bahwa Yesus adalah putramu, mati di kayu salib, menebus dosaku, aku percaya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dengan sungguh hati, dengan tulus mengatakan itu, sebenarnya saat itu kita sedang mendeklarasikan kemerdekaan kita. Amin. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari kuasa iblis. Kemerdekaan dari kuasa belenggu dosa. Karena ketika kita berkata, aku percaya kepadamu Yesus, secara de jure, secara hukum, yaitu hukum Allah, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dosanya diampuni. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Semua kita, saya percaya kita semua di tempat ini sudah melakukan kemerdekaan secara de jure, secara hukum, secara tatanan Allah. Oleh karenanya kita ada di tempat ini. Amin. Karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ini yang menjadi koreksi bagi kita di hari memperingati kemerdekaan bangsa kita ini. Apakah kita sudah benar-benar merdeka secara de facto di dalam pengiringan kita, di dalam pengiringan iman kita dalam Kristus Yesus? Siapa sebenarnya penjajah dalam kehidupan iman, perjalanan iman percaya kita? Iblis. Amin. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang membunuh, mencuri, membinasakan, menjajah setiap orang percaya. Inilah pekerjaan iblis. Inilah penjajahan iblis terhadap pengikut-pengikut Kristus. Makanya Tuhan datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai kemerdekaan, dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di situ berbicara tentang kualitas hidup. Bapak Ibu, mari dengan rendah hati kita mengoreksi diri kita. Apakah kita masih ada dalam penjajahan? Ditandai dengan kehidupan yang masih dikuasai oleh iblis. Ditandai dengan masih dikuasai ikatan-ikatan
dosa, ditandai dengan masih dikuasai keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu, kemerdekaan sejati di dalam Tuhan adalah ketika kita merdeka secara de jure, secara deklarasi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi secara de facto kita benar-benar merdeka, dilepaskan dari segala perbudakan iblis. Bapak Ibu, penguasa yang menguasai kita, apakah sudah benar-benar penguasa yang baru, yaitu Yesus? Kita bisa cek keseharian kita. Simple, orang yang belum merdeka itu, yaitu orang yang masih dikuasai dirinya sendiri, dikuasai dosa, sikit-sikit marah, sikit-sikit tersinggung. Ini tanda dari seseorang yang belum merdeka. Amin. Sikit-sikit ingin dihargai, ingin ini, ingin itu, masih mengidolakan Doraemon. Karena ada nyanyinya itu. Itu Bapak Ibu hafal. Nah, itu sebenarnya menunjukkan belum merdeka. Karena masih ada penguasa yang lain yang menjajah hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang rindu benar-benar merdeka? Katakan bersama saya, merdeka. Ntar lagi kita lomba makan kerupuk ya, merayakan kemerdekaan kita. Nah, kita harus benar-benar merdeka. Baik itu secara hukum, secara perbuatan yang diberikan Allah kepada kita, kita percaya. Tetapi secara de facto kita mau memindahkan kekuasaan yang tadinya dikuasai iblis kepada kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu Allah Bapa. Seperti deklarasi, proklamasi itu, hal-hal pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Demikian juga di hidup kita. Hal-hal pemindahan kekuasaan dari kekuasaan iblis, kekuasaan daging, dipindahkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena ketika kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, pada saat itu sebenarnya kita menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan. Jadi kepentingan kita tidak lagi dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, rindukan benar-benar kita merdeka. Coba kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Dari Yohanes 8 ayat 36. Roma 8 ayat 36. Sama-sama Yohanes 8 ayat 36. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, yang pasti Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Dari pihak Tuhan. Syarat untuk umatnya, pengikutnya merdeka, dia sudah penuhi. Yaitu dia menghidupi kehidupan Adam yang gagal. Dia sempurna sehingga layak menjadi korban tebusan.
dengan matinya di kayu salib membalaskan amarah Tuhan Allah Bapa kepada Adam, sehingga hukuman itu, kutuk itu yang harusnya dilimpahkan kepada kita, dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila kita percaya kepada Tuhan, kita pun sebenarnya sudah merdeka. Tetapi tidak sampai di situ Bapak Ibu. Kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan melepaskan segala hal yang mengikuti, yang mengikat kita. Bagaimana kita benar-benar terlepas? Bagaimana kita benar-benar merdeka? Dari ayat ini jelas sekali pengertiannya, puncaknya adalah supaya kita benar-benar seperti anak. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagian Tuhan, segala sesuatu sudah dilakukan sampai dia mati di kayu salib. Tetapi supaya kita benar-benar merdeka, kita pun harus mengikuti jejak Sang Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak segampang berkata, aku percaya Tuhan Yesus lalu kita merdeka. Tidak. Ada sempurna bagian dari Allah Bapa, bagian dari anak. Inilah yang disebut secara de jure. 2 Korintus 3 ayat 17, supaya kita benar-benar merdeka. Bapak Ibu, mari beri diri kita dipimpin oleh anak itu sendiri. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18, kita akan baca bergantian. Oke, sudah ketemu. Saya baca ayat 17. Saya baca sendiri, nanti Bapak Ibu ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu, siapa yang mau merdeka boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi dengan semangat katakan merdeka. Agak unik hari ini merdeka terus, supaya kita benar-benar merdeka. Amin. Merindukan kemerdekaan itu. Jadi Bapak Ibu, supaya kita benar-benar merdeka, firman Tuhan ini berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ kita mau benar-benar merdeka Bapak Ibu dari ikatan dosa, daging, keinginan duniawi. Berarti jawabannya kita harus bersekutu dengan roh Allah, menjadi baik Allah. Amin Bapak Ibu. Maka ketika seseorang percaya kepada Yesus, jaminannya dia berikan Roh Kudus. Karena hanya ketika Roh Kudus hadir di hidup kita, barulah sempurna kemerdekaan itu menjadi milik kita. Karena ketika Roh Allah hadir di dalam diri kita Bapak Ibu, dampaknya apa? Dampaknya harusnya di ayat yang ke-18 itu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemerdekaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dampaknya
kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi secara de facto nanti sempurna kemerdekaan itu dalam hidup kita ketika didapati gambar anaknya ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau saya bisa berkata sejujurnya, secara de facto kita belumlah merdeka. Saya akui, saya pribadi belum merdeka sesungguhnya. Tetapi dengan mengerti ini, kita harus berjuang untuk benar-benar merdeka. Amin. Terlepas dari segala ikatan dosa. Bapak Ibu, apa yang mengikat kita? Dosa apa? Apakah dosa yang terus menerus itu saja? Apakah dosa yang bahkan menjadi favorit? Tahu nggak Bapak Ibu, bisa dikatakan dosa favorit? Udah minta ampun, jatuh lagi di dosa yang sama. Udah minta ampun, jatuh lagi di dosa yang sama. Itu namanya dosa favorit jadinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sadarilah, berarti kita perlu lebih lagi bersekutu dengan Roh. Sebab firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maka Bapak Ibu, sempurnalah pekerjaan Tuhan. Bagian Tuhan mati di kayu salib. Bagian orang percaya mendeklar kemerdekaan. Aku percaya kepada Tuhan, menebus dosaku. Tetapi setelah itu Rohnya masuk di dalam diri kita. Bapak Ibu, harus kita sadari bahwa Roh Kudus itu benar-benar bekerja di dalam diri kita. Bukan sekedar mau kita datang ke gereja, kalau mau doa-doa, kalau enggak ya enggak. Hanya mut-mutan, tidak seperti itu. Sadari bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita. Artinya ada yang menguasai kita. Kasarnya bisa dikatakan ada yang menjajah hidup kita. Kita masuk lagi ke dalam penjajahan yang sesungguhnya. Penjajahan bukan membawa kita kepada kebinasaan, tetapi membawa kita kepada hidup yang kekal. Dan tentu itulah pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau mulai hatimu sudah ada semakin kuat berkata, ini tak bisa anakku, ini gak boleh anakku, itulah pekerjaan Roh. Sesimpel itu. Amin. Sesimpel itu. Kita tidak hidup di dalam hukum. Bapak Ibu, apa bedanya hidup di dalam hukum? Hidup di dalam hukum, hidup di dalam aturan-aturan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, maka berubah keberagamaan kita. Tidak lagi mengikuti aturan-aturan, tetapi mengikuti apa kata Roh Kudus di hidup kita. Ketika Musa meninggal, lalu diangkatlah Yosua menjadi raja, menjadi pemimpin, untuk membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Pesan Tuhan apa Bapak Ibu? Pesan Allah Bapa kepada Yosua apa? Hanya kuatkanlah hatimu, perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Kenapa dikatakan Allah Bapa? Perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Karena itulah mewakili Allah Bapa. Taurat itulah mewakili kehadiran Tuhan di dalam
menuntun jalan-jalan mereka sehingga mereka sampai ke tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu, Yosua diperintahkan untuk selalu mengingat, merenungkan Taurat Tuhan. 10 hukum, lalu ada lagi turunan-turunannya. Itulah yang direnungkan Yosua sehingga dia berhasil memimpin bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Nah, di zaman Yesus, di zaman penebusan beda. Kita tidak lagi berfokus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, tetapi bersedia menjadi bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan siang dan malam saja, setiap waktu kalau kita memberi diri akan terus menuntun hidup kita. Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa. Amin. Pribadi Bapa hidup di hidup kita, menuntun kita, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan pertolongan-pertolongan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita benar-benar mau merdeka Bapak Ibu, tidak ada jalan lain selain kita terus bersekutu dengan Roh Allah. Ada kerinduan untuk selalu melekat dengan Bapa. Jadi ini bukan berbicara jadwal doa pagi, setelah itu sesuka hati kita, bukan. Saya percaya setiap kita di sini punya waktu bersekutu dengan Bapa. Amin. Setiap pagi datang memuji menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita benar-benar mau merdeka, tidak cukup hanya sekedar pagi datang kepada Bapa. Tetapi ada persekutuan dengan Bapa terus menerus. Ada kesediaan dari kita untuk menjadi bait Allah terus menerus. Ada kerinduan untuk bersekutu dengan Bapa. Satu pujian coba kita naikkan. Biar ini menjadi kerinduan kita. Kalau kita mau buatku tinggal di dalam. Sama-sama buatku tinggal di dalam, selalu ada di dalam.
sempat marah, maka firman Tuhan katakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada persekutuan dengan Tuhan yang terus menerus, di situ ada kekuatan untuk melawan dosa. Amin. Maka harus ada kesungguhan hati kita untuk menyadari bahwa sepanjang hari itu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Harus ada. Hari ini aku bangun, aku harus mencapai semakin siang, semakin sore, bahkan sampai menutup mata, semakin dekat aku dengan Tuhan. Kenyataannya Bapak Ibu, bahkan ini juga yang saya alami. Kalau pagi kita bersemangat, karena apa? Karena baru habis doa, kita bersemangat, kita memuji Tuhan. Ada orang yang memancing kita marah, kita bisa melepaskannya. Tetapi kita terhanyut dengan kesibukan-kesibukan, kita terlena dengan pergaulan-pergaulan. Menjelang siang kita tidak merasakan lagi hadirat Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Udah hambar. Tidak bisa kita pertahankan sepanjang hari. Seperti firman Tuhan ini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya kita harus mempertahankan persekutuan kita dengan Bapa full sepanjang hari itu. Amin. Ini bagian kita. Ini kesediaan kita. Dan tahukah Bapak Ibu, inilah gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Bapak Ibu, kita buka kebenaran firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Oke, sudah ditampilkan di layar, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang juga yang dikerjakan. Ini menunjukkan betapa bergantungnya Yesus kepada Bapa. Ini menunjukkan betapa melekatnya persekutuan Tuhan Yesus dengan Bapa. Amin. Jadi Yesus di dalam aktivitasnya melayani, dia selalu terkonek dengan Bapa. Karena sesungguhnya dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa roh Allah, roh Bapa. Ketika dia dibaptis, pada saat itu roh Allah hinggap kepadanya nyata. Orang-orang bisa melihat. Jadi artinya Bapak Ibu, Yesus sendiri pun bergantung kepada Bapa. Sehingga dia benar-benar bisa merdeka. Terbukti ketika dia dicobai di padang gurun, dia menang. Amin. Dia menang. Hanya orang bodoh mencobai seseorang kalau dia tidak berpeluang jatuh dalam dosa. Iblis tidak bodoh Bapak Ibu. Dia jenius untuk mencobai seseorang. Maka dia lihat ada peluang Yesus jatuh dalam dosa, dia cobai. Yohanes 5 ayat 30, saya baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sempurna. Yesus tahu apa maunya Bapa.
Ini semua dia dapat dari kehidupan yang selalu melekat kepada Tuhan. Kehidupan yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita, amin. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, lebih dari segalanya, lebih dari harta, emas, perak, kedudukan, lebih dari jabatan, lebih dari penghasilan. Kita harus punya prinsip, tiada hari tanpa hadirat Tuhan. Sepanjang hari Bapak Ibu, bukan di jam doa, bukan di tempat ini, tetapi di hari-hari kita. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal di hadirat-Mu, ya Bapa. Setiap hari, kalau kita bisa Bapak Ibu saat ini menikmati Tuhan dengan pujian penyembahan, sebenarnya di aktivitas kita sehari-hari pun kita bisa menyembah Tuhan. Kalau di sini kita menyembah Tuhan, nyata kita mengangkat tangan, memuji Tuhan, berkata, dan kita bisa tahu Tuhan itu hadir, bahkan menyentuh perasaan kita. Kadang kita bisa nangis. Tapi tahukah Bapak Ibu, di aktivitas kita pun kita bisa menyembah. Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 coba. Ya itu ayat 1 ya. Karena itu ayat 1 tadi, sorry. Boleh balik lagi ke ayat 1, sama-sama kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati melalui tubuh ini. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di tempat kerja ada peluang kita mau korupsi, tidak ada yang tahu, sebenarnya itu Bapak Ibu sama nilainya penyembahan itu dengan kita berkata, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Ketika kita berkata begitu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hadirat Tuhan nyata bisa kita rasakan. Sebenarnya ketika peluang untuk korupsi itu kita tolak, itu sama nilainya dengan kita menyembah Tuhan, merasakan Tuhan. Amin. Persembahkanlah tubuhmu. Ketika kita berpeluang untuk marah, mau meledak, ada alasan marah. Karena memang kondisinya memang harus marah. Tetapi dengan sabar kita meledakkan amarah itu di dalam. Diam kau. Kita tekan amarah itu di dalam Bapak Ibu. Itu sama dengan menyembah Tuhan. Amin. Sama itu menyembah Tuhan. Justru keseharian kita itu bisa full di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan di pekerjaan,
di bisnis harusnya bisa tipu-tipu. Wah, bisa ini tipu-tipu. Kalau nggak begini ya cuma dapat dikit. Ini harus dinaikkan, ini di markup, ini pengeluaran dibesarin. Umpamanya begitu. Nggak ada yang tahu. Tetapi kita ingat firman Tuhan ini, penyembahan yang sesungguhnya adalah tubuh kita, pikiran kita, mata kita. Di situ kita menyembah Tuhan. Amin. Maka saya percaya kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah Bapak Ibu prakteknya, de facto itu ya prakteknya. Bapak Ibu, ini yang dilakukan Yesus setiap hari, setiap saat, selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, coba tentu kita semua mau merdeka, amin. Tentu kita bisa melihat sosok yang benar-benar merdeka siapa Bapak Ibu? Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya untuk kita bisa benar-benar merdeka, kita harus mempraktekkan gaya hidup Yesus, yaitu gaya hidup yang selalu bergantung kepada Bapa. Bergantung kepada Bapa setiap waktu, setiap saat. Bapak Ibu, ada satu gaya hidup Yesus yang jarang orang praktekkan. Coba kita buka Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Sudah ketemu, katakan yes. Oke, kita semangat ya Bapak Ibu. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, ada satu gaya hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Tidak jarang kita temukan kalau kita baca Injil, dia sering mengundurkan diri, mencari tempat yang sepi untuk apa Bapak Ibu? Untuk berdoa. Nah, ini jarang sekali dilakukan orang-orang percaya. Kalau gaya hidup yang berkata pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi berdoa, saya percaya di tempat ini semua kita melakukannya. Amin. Kalau ada yang tidak melakukannya, jangan tunjuk tangan. Tunjuk tangan ke atas maksudnya jangan, tapi tunjuk tangan ke bawah aja. Tetapi ini menjadi jalan bagi kita untuk bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, sedangkan Yesus yang adalah anak Allah yang sejak dia lahir sudah hidup di dalam tuntunan Tuhan, sudah benar-benar tidak ada unsur dosa dalam hidupnya. Ketergantungannya kepada Bapa benar-benar nyata, ditandai dengan aktivitasnya pagi-pagi benar dia berdoa. Tetapi ada satu yang unik dan saya percaya ini jarang dilakukan orang-orang percaya, yaitu Bapak Ibu yang kita baca barusan. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dia melakukan mujizat, dia melakukan pelayanan. Tetapi dia tidak menikmati euforia pujian dari orang-orang yang dia layani. Tidak, dia segera mengundurkan diri, dia cari tempat sunyi, dia berdoa. Mungkin kita berkata, bisa Pak, kita kan bisa berdoa juga dalam hati, di pekerjaan. Oke, gak apa-apa, gak masalah. Tapi tahukah Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus waktu hidup dia berjalan tidak berdoa? Dia melakukan mujizat tidak berdoa? Dia beraktivitas tidak berdoa dalam hati? Saya percaya dia lakukan itu, bahkan connect terus dia dengan Bapa. Amin. Tetapi tetap dia lakukan. Begitu ada selang waktu yang membuat dia bisa berdoa, dia pergi dan berdoa.
Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Harus kita lakukan ini Bapak Ibu. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Di sela-sela aktivitas kita. Karena pengaruh dunia ini teramat sangat membawa kita terhibur, membawa kita jauh dari Tuhan. Maka untuk kita benar-benar merdeka, saya menganjurkan di siang hari, di kesibukan Bapak Ibu, berilah waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Ya puji Tuhan, kalau engkau bekerja mungkin di PT, ada waktu khusus 1 jam, benar ya? Jam 12, terus ada istirahat sampai jam 1. Kalau orang-orang dunia langsung cepat-cepat dia makan, 15 menit. Langsung pergi ke tempat sunyi untuk berdoa Bapak Ibu. Untuk mengalsip. Nah orang dunia aja tahu untuk merepres pikirannya, untuk merepres tenaganya, dia melakukan mengundurkan diri sejenak, lalu merokok, ngopi. Nah Bapak Ibu saudaraku, kenapa kita kalah dengan orang dunia? Kalau engkau punya waktu di tempat pekerjaanmu 1 jam, makan cepat-cepat. Kenapa enggak kita lakukan waktu? Ambil handset, taruh di kuping kita. Zaman sudah maju. Dengar pujian penyembahan. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Kita tenggelamkan kita di hadirat Tuhan. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Amin. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat ya Bapa. Masa harus se-ekstrim itu Pak? Mungkin hati kita bertanya. Harus Bapak Ibu. Kalau kita mau benar-benar merdeka. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Izinkan roh Allah itu, izinkan hadirat Tuhan itu di pekerjaanmu, di dapurmu bagi ibu-ibu. Di mana lagi Bapak Ibu? Di bisnismu. Dan ini gaya hidup Tuhan kita Yesus. Dia nggak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Sekali dia lepas dari hadirat Tuhan Bapak Ibu, ketika dia datang, ketika dia mau disalib, maksud saya, apa katanya Bapak Ibu? Di situ dia merasakan lepas dari hadirat Tuhan. Dia berkata, Elo, Elo lama sabatan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena disitulah puncaknya, dia harus terkutuk. Amin Bapak Ibu. Itulah pertama dia lepas dari hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kita sudah ditebus. Tidak ada alasan kita lepas dari hadirat Tuhan. Hanya kalau kita tidak mau, ya baru bisa lepas dari hadirat Tuhan. Tapi kalau kita putuskan, saya mau selalu di hadirat Tuhan, hati kita terus menyembah Tuhan, saya percaya roh Allah lebih senang kita di hadirat Tuhan. Amin. Bahkan hatinya memanggil-manggil kita, udah anakku berdoa, pulang kerja langsung doa ya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita sibuk, kita happy dengan handphone kita, dengan gadget kita.
Tidak 5 menit Bapak Ibu, bisa 1 jam, 2 jam, ketawa-ketawa. Bapak Ibu, gimana kita mau merdeka? Nah Bapak Ibu, saudaraku semua, kita mau melakukan dengan benar-benar secara praktek. Untuk itu Bapak Ibu, kami kebetulan selalu ada di rumah Tuhan ini, bekerja di bawah, lalu beraktivitas. Jadi kami berkomitmen setiap menjelang siang kita mau adakan doa siang. Amin. Kalau ada selama ini mungkin gereja-gereja lain buat doa pagi. Nah ini kita mau bikin seperti untuk mengisi program YouTube kita, namanya doa siang. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu, nanti kita kirim di grup WhatsApp. Kita akan kirim sekitar jam 11, mulainya jam setengah 12, setengah jam saja. Doa pujian penyembahan seiring 10 menit. Jadi Bapak Ibu yang mau benar-benar merdeka, mari sediakan waktu sejenak. Tidak datang untuk ke tempat ini setiap siang, tidak Bapak Ibu. Ini program gereja luar biasa, ini setiap siang ibadah tiap hari, enggak. Kami aja yang berdoa di sini, cuman kita bikin nanti kalau sudah memungkinkan kita bikin live Pak ya, kita bikin live. Tapi karena YouTube itu ada syarat-syarat tertentu untuk live, subscribernya harus banyak, jadi mungkin sistem di relay aja, kita rekam lalu ditampilkan setiap siang. Amin Bapak Ibu, supaya kita di siang hari itulah sebenarnya penentuan kita menang apa enggak sepanjang hari itu. Kalau dari pagi sampai siang kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan, tetapi nyatanya pada umumnya dari siang sampai sore kita lepas dari hadirat Tuhan. Maka saya minta seperti kebiasaan dari Tuhan kita Yesus, mari mengundurkan diri sejenak dari kesibukan kita di siang hari. Mudah-mudahan ini komitmen kita setiap siang, rencana mulai besok Bapak Ibu. Jadi besok ada link YouTube-nya. Ketika Bapak Ibu jemput anak sekolah atau lagi santai di tempat pekerjaan, mungkin puji Tuhan ada Bapak Ibu yang punya ruang kerja sendiri, ayo sama-sama berdoa. 15 menit, 20 menit penyembahan, 10 menit sering firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Akan ada kekuatan-kekuatan baru. Kita menghadapi pergumulan, tekanan dalam pekerjaan. Ya, saya merasakan betul dulu waktu kerja di satu perusahaan buku. Wah, tekanannya luar biasa. Dibarbar kita Bapak Ibu kalau sore-sore enggak bawa orderan. Dari mana aja kau? Dipukul meja itu Bapak Ibu. Nah, gimana kita mau kuat di hadirat Tuhan? Amin. Sisihkan waktu. Bapak, terima kasih buat hari yang indah ini. Aku mau terus bersamamu. Ada peluang dosa, saya percaya engkau bisa. Kita bisa melewati. Sisihkan waktu. Biar gaya hidup Yesus ini menjadi gaya hidup kita. Yang kedua, dampaknya apa Bapak Ibu ketika kita selalu di hadirat Tuhan? Yang kedua, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, dia berdoa, dia menyisihkan waktunya. Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia mengerti kehendak Tuhan itu, dia harus meminum cawan itu, dia harus disalibkan. Lalu dia berkata, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, tak jarang kita mengambil keputusan
buru-buru, harus cepat. Maka Bapak Ibu di pekerjaan dimanapun, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak terjerumus, mari mengundurkan diri sejenak. Katakan mengundurkan diri sejenak. Bukan berarti mengundurkan diri dari pekerjaan ya Bapak Ibu. Jangan salah tangkap, kata Pak Riston kita harus doa siang setiap hari mengundurkan diri dari kerjaan. Jangan Bapak Ibu salah tangkap. Tapi memberikan waktu sejenak bersekutu dengan Tuhan. Maka saya percaya, saya yakin firman Tuhan ini yang berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemenangan. Usia yang Tuhan percayakan, mudah-mudahan sampai 70 tahun. Gambar Yesus ada di dalam diri kita. Firman Tuhan yang tadi katakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemerdekaan sejati ketika kita sampai diubah dengan gambaran anaknya. Kemerdekaan de facto benar-benar terjadi dalam hidup kita ketika gambar Yesus ada di dalam diri kita. 50 tahun kah? 60 tahun kah? 70 tahun kah? Itu kita dapat dari sehari demi sehari. Sehari demi sehari selalu hidup di dalam tuntunan roh. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Katakan bersama saya, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Biar ini menjadi kerinduan kita. Amin.
dari ikatan dosa, terlepas dari hiruk pikuk dunia ini yang menawarkan segala hiburannya. Jalan satu-satunya firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya kesediaan kita mau terus bersekutu dengan Bapa. Ini gaya hidup Tuhan kita Yesus. Siapa kita Bapak Ibu? Siapa kita Bapak Ibu sehingga kita tidak mau bergantung kepada Bapa? Oleh karenanya Bapak Ibu, mari mulai besok sisihkan waktu di siang hari untuk boleh bersekutu dengan Bapa. Di sela-sela kesibukanmu, ingat Bapa, ingat Allah. Tinggallah di hadirat Tuhan, sehingga kita bisa setiap waktu menyukakan hati Bapa. Tidak ada yang bisa kita bawa Bapak Ibu. Harta, jabatan, uang, semua kita tinggalkan. Hanya satu yang kita bawa, yaitu gambar Allah di wajah kita. Gambar Kristus di hidup kita. Hanya itu yang bisa kita bawa. Itulah yang menyelamatkan kita. Kalau masih banyak yang melekat di hidup kita, karakter buruk, itu tidak akan menyelamatkan kita. Itu pun kita bawa, karakter-karakter buruk itu kita bawa, tapi tidak menyelamatkan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita berjuang untuk hidup di dalam Roh. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau taruhkan di hati hamba-Mu. Kami mau Tuhan melakukannya. Bahkan hamba-Mu telah meluncing program untuk kami boleh tinggal di dalam Roh ya Bapa, yaitu doa siang di program YouTube kami. Biarlah Tuhan ini tidak hanya dimulai saja, tetapi kami rindu ini menjadi gaya hidup kami. Umat-Mu GSKI Teofani yang Kau percayakan. Di siang hari kami berbondong-bondong memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikanlah kiranya firman-Mu. Biarlah kiranya program kami ini Engkau Allah yang terus menuntun ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman. Haus hatiku selalu bersama. menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan bersama Tuhan Yesus itu baru disebut namanya kemenangan. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia, dipersilakan.
Untuk pengumuman yang selanjutnya, ini ada untuk ngerayain bareng 17 Agustus. Ini untuk youth. Ini diadakan di jam 2 itu di Gereja GSKI Teofani yang di SP. Jadi untuk anak muda boleh bersama-sama untuk ngerayain 17 Agustus di SP di jam 2. Untuk pengumuman selanjutnya untuk komsel kita di hari Jumat mendatang di gereja untuk mendengarkan doa malam dari pusat. Demikian pengumumannya Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Silakan kepada Bapak Presiden Kadangkala Tuhan kami sudah merasa sebagai orang Kristen, kami sudah menjadi orang-orang percaya yang benar. Kami sudah merasa bahwa kami sudah punya status sebagai anak-anak Allah, sehingga hidup kami merasa nyaman, merasa aman, bahkan kami sudah merasa merdeka ya Tuhan. Karena Engkau telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami dan membenarkan kami. Kami merasa bahwa kami sudah sungguh-sungguh menjadi orang merdeka Bapa. Tapi Tuhan, kami bersyukur di siang hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami sesungguhnya masih merdeka secara de jure ya Tuhan. Tapi faktanya secara de facto kami masih belum merdeka Bapa. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami. Kami tahu Tuhan jalan kami masih berkabut Bapa. Kami belum bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan kami belum bisa Tuhan memenuhi kesucian yang Kau targetkan dalam hidup kami. Kami masih sering meleset Tuhan. Bahkan Tuhan kami masih sering melakukan ketidaktepatan hidup Bapa. Kami mengaku sebagai orang Kristen Tuhan, kami masih murah tersinggung Tuhan. Kami masih murah marah, kami masih suka bohong. Bahkan banyak Tuhan kelakuan kami yang belum seperti yang Kau inginkan. Ampuni kami Bapa. Padahal untuk orang yang dimerdekakan itu Tuhan harus bila hidup seperti Kristus hidup. Kami harus bisa menyangkal diri Tuhan. Kami harus bisa memikul salib Tuhan. Barulah kami Tuhan bisa dikatakan orang-orang merdeka ya Bapa. Ampuni Bapa, kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah Bapa. Kami mau hidup sungguh seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bapa, kadangkala kami merasa ini sungguh berat Tuhan. Bahkan mustahil Bapa, tapi di hadapan-Mu tidak ada yang
ingatkan kami Tuhan, supaya kami sesungguhnya menjadi orang-orang yang merdeka. Bukan hanya secara de jure Tuhan, tapi secara de facto kami harus merdeka Bapa. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Bapak, kami berterima kasih Tuhan, hamba-Mu Bapak Riston Panjaitan yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Bapak. Berkati Bapak Gembala kami ini Tuhan, berkati Ibu Gembala, berkati anaknya Pak Tuhan, supaya lewat keluarga besar ini Bapak, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapak, berkati gereja-Mu GSKI Theophany ini Tuhan, biar lewat gereja ini Tuhan, banyak jiwa yang akan diterbangkan ke langit baru, bumi baru. Bahkan Tuhan, para pelayan-Mu di gereja Theophany ini Bapak, Kau berkati semua Tuhan. Kau buat mereka satu sama lain saling mengasihi Bapa, saling mencintai dan saling Tuhan menguatkan sesamanya Bapa. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain. Tapi Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami bahwa ibadah kami yang sejati itu Tuhan, bagaimana kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kami sesungguhnya, ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kedangkalah tangan-Mu yang penuh berkat, berkati kami semua. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan, naikkanlah kedua tangan-mu, pulanglah, jadilah garam dimanapun engkau berada, dan bawalah bersamamu rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Itulah yang memimpin, menguatkan kita supaya kita semakin hidup berkenan di hadapan Bapa di surga, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput semua kita yang percaya. Haleluya. Yang sudah percaya, mari kita katakan amin.